Saudara, jelang Lebaran sejumlah warga sudah melakukan perjalanan mudik meski pemerintah mengimbau agar mudik tidak menggunakan sepeda motor. Namun nyatanya masih banyak yang memilih kendaraan roda 2 untuk ke kampung halaman. Benarkah biaya mudik dengan transportasi lain ini mahal? Jadi alasan warga menggunakan sepeda motor apa? Benarkah demikian karena biaya? Lalu bagaimana sebenarnya mudik aman menggunakan sepeda motor? Apa yang harus diwaspadai? Kita akan bahas bersama di pagi hari ini dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir ke studio. Ada Wakil Ketua Forum Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI. Sudah ada Pak Dedi Herlambang. Selamat pagi Pak Dedi. Selamat pagi. Kemudian juga sudah hadir ke studio ada pengamat otomotif, ada Pak Bebin Juwana. Selamat pagi Pak Bebin. Selamat pagi. Ya, kalau kita lihat ya pemudik yang menggunakan sepeda motor ini tampaknya masih terus diminati. Kalau saya ke Pak Dedi, jadi sebenarnya benar atau tidak pemudik menggunakan sepeda motor alasannya lagi-lagi ya memang karena ingin menghemat biaya, karena mahal dengan transportasi lain. Betul, jadi salah satunya itu ya, tapi di lain pihak bahwa untuk dampak efisiensi ini, memang untuk tahun 2025 itu mudik dengan motor gratis itu memang berkurang. Untuk kereta api saja, motor gratis dan kereta api itu tahun 2024 itu sekitar 12.400 sekian. Lalu tahun ini, tahun 2025 itu 7.100 sekian. Jadi memang berkurang. Lah dan Pelni pun juga malah tidak ada motor gratis. Terus yang ketiga, memang karena dampak efisiensi ini kuota memang berkurang ya untuk motor gratis dan mudik gratis. Jadi untuk perhubungan darat sendiri untuk tahun 2025 itu hanya 17 M. Sementara tahun lalu 2024 itu 20 M. Dari di sini sudah jelas. Kemudian jumlah truk untuk angkutan motor pun juga berkurang. Sekitar ada 530-an, kalau tahun lalu 700-an. Jadi memang berkurang. Jadi mengapa masyarakat kita gemar menggunakan sepeda motor? Memang tadi di samping itu murah, tepat. Yang kedua itu di destinasinya, itu di daerah atau di desanya, itu memang tidak ada angkutan umum. Jadi mereka memang terpaksa, mau tidak mau ya memang harus menggunakan sepeda motor. Makanya dengan adanya motor gratis, dia tentunya akan ikut mudik gratis. Tetapi karena tidak ada motor gratis, ya mereka terpaksa akan kembali lagi ke habit semula menggunakan motor. Ini yang sebenarnya kita kita takutkan akan ada resiko-resiko keselamatan. Sehingga ya kita memang jerih payah kita semua ya sebenarnya untuk memantau dan melakukan pengawasan terhadap para pemudik itu. Dan yang kita garis bawahi di sini bahwa pemudik sepeda motor itu kan maaf ya mungkin dengan masyarakat golongan menengah ke bawah. Mungkin di samping di samping mungkin kondisi sepeda motornya yang kurang baik, lalu juga mungkin masalah kesehatan mungkin secara biologis juga capek ya karena sepeda motor apalagi kalau naik sepeda motor di atas 100 km. Tentunya kondisi psikis dan kondisi biologis pengemudi itu tentunya tidak senyaman kita menggunakan mobil ya. Mobil kan udah adem AC misalnya, nyaman. Nggak kepanasan, nggak kehujanan. Tidak kehujanan, bisa sandaran. Kalau motor kan tidak sandaran. Makanya sebenarnya kita sudah dari dulu sudah menyatakan kepada pemerintah bahwa kalau kita memang peduli terhadap keselamatan, mudik dengan sepeda motor itu harusnya memang dilarang, jangan dihimbau lagi secara begitu. Karena dengan anggaran yang cukup seharusnya pemerintah juga bisa sebenarnya memberikan mudik dengan motor gratis. Jadi motor gratis itu sebagai tiketing untuk untuk mudik gratis baik itu baik itu bus ataupun kereta api. Nah, masalahnya memang tadi seperti kita sampaikan di awal. Efisiensi. Di samping efisiensi, masyarakat mengapa lebih memilih karena di daerah tujuannya, desanya, daerahnya. Biar lebih mudah untuk bersilaturahminya. Tidak ada angkutan umum, betul. Misalnya angkutan mudik gratis hanya sampai Jakarta Solo misalnya.
Tapi tujuannya mereka ternyata di Wonogiri, di Klaten, atau di desa-desa lain, mereka mau naik apa? Bingung. Ya mereka tetap otomatis akan menggunakan motornya, seperti itu. Jadi seharusnya di daerah yang kemudian belum terjangkau itu juga harusnya disediakan shuttle atau semacamnya, begitu ya? Seharusnya seperti itu. Tapi kan angkutan umum kita kan terbatas. Apalagi di daerah. Kita di Jabodetabek saja yang mungkin angkutan umumnya baik. Tapi di daerah sangat minim, bahkan tidak ada ya. Seperti di daerah pelosok-pelosok kan tidak ada. Oke, kalau tadi dikatakan Pak Dedi ternyata memang pemudik motor ini masih banyak lah ya, begitu ya, walaupun memang pemerintah sudah ada program mudik gratis bagi pemudik motor, begitu ya. Jadi motornya ini diangkut, dibawa menggunakan kereta api, kapal laut, begitu ya, Dan bahkan termasuk orangnya juga. Orangnya juga, truk juga, kemudian tapi karena mungkin ada efisiensi anggaran, begitu ya. Terkena dampak itu terbatas. Kemarin itu sudah banyak yang mudik gratis. Itu kalau kita daftar juga teman-teman saya juga banyak yang tidak dapat tiket ya, mudik gratis ternyata katanya full. Tapi ketika hari keberangkatannya masih kosong. Nah, itu gimana tuh? Karena ya itu tadi, karena memang tidak ada leader di dalam mudik gratis. Kalau di BUMN itu jelas ya, itu Jasara Harja sebagai leadernya. Tapi yang lain misalnya untuk Pemda atau kementerian sendiri atau pemerintah atau swasta itu belum ada leadernya. Jadi ketika kita sudah daftar itu semua satu KTP dia bisa daftar ke semua tempat penyedia jasa mudik gratis. Nah, tapi nanti ketika hari H dia hanya pilih salah satu. Nah, semua kan sudah terblok semua atas nama dia. Nah, sehingga bagi masyarakat yang ingin mudik, yang di hari Min 3, hari Min 4 mereka mau daftar tidak bisa karena sudah terblok. Karena memang servernya memang banyak. Kecuali kalau servernya satu, seperti di Jasara Harja misalnya, kemudian mau daftar di Pertamina di Pegen, kalau kita daftar di linknya BUMN, kalau dengan KTP kita itu sudah ditolak otomatis, nggak bisa. Tapi kalau kita coba aja, mungkin kita mau daftar ke Perhubungan, kita mau coba ke DKI, kita mau coba ke Pati, misalnya pemerintah Pati, pemerintah Pemprov Semarang kan juga menyediakan mudik gratis. Ini yang belum ada koordinasinya. Nah, seharusnya ada koordinasi. Kalau sudah nomor KTP kita sudah tercatat, itu seharusnya otomatis sudah ditolak. Sudah terblok ya? Betul, karena saat ini ternyata saya cek by sistemnya di Jasara Harja pun masih belum bisa langsung menolak, hanya di blacklist, untuk tahun depan tidak bisa, katanya seperti itu. Oke. Nah, sistemnya ini yang kemudian harus diperbaiki, begitu, jangan sampai dievaluasi masih begitu terus setiap tahun. Nah, itu yang harusnya menjadi bahan evaluasi supaya peminat mudik gratis ini juga tidak terhalangi, begitu ya. Yang tadinya mau mudik menggunakan bus atau kapal laut, begitu, bahkan kereta api jadi nggak bisa, begitu ya, program mudik gratis ini. Nah, saya mau ke Pak Ibin dulu. Pak, ini kan kalau misalkan kita lihat ya, mudik dengan motor ini kan masih menjadi pilihan bagi warga karena memang mungkin tidak ada pilihan lagi, begitu ya, karena faktor biaya, begitu. Kalau mau naik kereta harganya berapa, harus pesan dari jauh-jauh hari, pesawat apalagi mahal sekali, begitu ya, ada travel bodong, begitu tadi pemberitaannya. Nah, walaupun memang sudah dilarang tapi masih marak, begitu ya. Apa yang sebenarnya harus dipersiapkan oleh pemudik yang ingin menggunakan sepeda motor untuk kembali ke kampung halaman mereka masing-masing? Ya, memang kata kuncinya adalah persiapan. Persiapan. Kata kuncinya juga disiplin. Nah, ini yang seringkali kan diabaikan. Kalau kita bicara soal disiplin, malah saya menilainya minim sekali. Apa yang saya kait-kaitkan dengan dua hal tersebut? Yang pertama, persiapan, apakah sudah mempersiapkan dengan baik dan benar kendaraannya? Kendaraannya harus dipersiapkan ya kan? Berapa lama? Sebetulnya tergantung kepada pemeliharaan sehari-hari. Pemeliharaan rutinnya seperti apa. Kalau selama setahun yang dilakukan hanya ganti oli. Ya kan? Yang lainnya tidak diperhatikan, dia tidak tahu apakah brake pads-nya, remnya itu masih mumpuni apa tidak, ya kan? Seringkali juga kondisi ban sudah
tipis, sangat berbahaya, dan kita mesti ingat, kita ini masih dalam ancaman cuaca yang nggak baik, ya kan? Yang setiap saat bisa menghadang gitu. Sekarang terang baik-baik saja, tahu-tahu 10-20 kilometer lagi hujan deras gitu. Bahkan sampai ada genangan. Siapkah menghadapi itu? Itu yang pertama. Itu baru kendaraannya. Kemudian pengendaranya. Kalau yang bonceng sih terserah mau tidur juga boleh gitu ya. Seperti apa kondisi fisiknya? Ketika berangkat itu masih kurang tidur, masih lelah, apalagi setengah flu, terus dipaksakan, pokoknya besok pagi, besok subuh start. Harus berangkat. Harus berangkat. Nah ini kan bahaya gitu. Bahaya bukan hanya diri sendiri, tapi juga membahayakan pengendara yang lain gitu. Pemakai jalan yang lain. Dan kenapa saya kaitkan dengan disiplin? Naik motor itu kan yang benar, yang wajar kan hanya 2 orang. Sedangkan suami istri nggak mungkin meninggalkan anaknya. Kalau anaknya 1, sudah jadi bertiga. Kalau anaknya 2, 3. Kalau anak 2, 3, belum lagi taruh masih di mana? bayi. Ya kan? Ini yang sebetulnya mesti dijadikan pertimbangan gitu. Tidak hanya euforia, ini pokoknya mudik gitu. Ya, itu baru jumlah penumpang. Disiplin saya katakan lagi soal bawaan. Ya, tadi memang dibahas soal efisiensi biaya. Andaikan masih ada dana tersisa dan apa yang mau dibawa pulang kampung itu dipaket dulu. Dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Jangan motornya ditambah bambu, diikat sana, diikat sini gitu kan. Sehingga titik berat kendaraan sudah nggak karu-karuan. Tadi saya sudah singgung sedikit, kondisi ban dan rem ditambah kondisi cuaca yang tidak mumpuni atau jalanan basah. Kemungkinan celakanya kan besar. Itu yang sebetulnya membuat kita semua prihatin. Kita ini kan berharap bahwa semua yang mudik ini sampai dengan selamat di kampung halaman supaya bisa bertemu dengan keluarga kan. Tapi kalau caranya sudah menyalahi aturan ya, kemudian belum lagi tidak tertib di jalan, berani potong kompas, lawan arus dan lain, ini kan yang sehari-hari kita dapati dan ini adalah masalah yang membumi di negara kita. Ini bukan isapan jempol, tapi kita akan setiap saat melihat itu. Setiap tahun? Setiap saat dan setiap tahun. Setiap saat sehari-hari pun kita lihat di jalanan. Nah ketika ini dibawa, kebiasaan ini dibawa pulang kampung untuk perjalanan yang panjang, dengan ketidaksiapan, dengan ketidakdisiplinan, kan sangat berbahaya. Itu yang sebetulnya ya sangat miris, sangat memprihatinkan. Kok ya nggak mikir gitu, nggak hati-hati. Ini yang ya kalau tadi disebutkan bahwa andaikan bisa ikut dengan mudik gratis gitu ya. Memang kita tahu ada beberapa kendala ketika sampai di kampung halaman. Kalau motornya bisa terkirim ke sana ya mereka kan butuh kendaraan ya kan. Mungkin silaturahminya dari satu kampung ke kampung yang lain butuh kendaraan. Dan belum tentu ada angkot ya kan. Kalau ada angkot pun nambah ongkos lagi. Sementara kalau bawa motor sendiri tinggal beli bensinnya aja kan. Ya kira-kira seperti itu. Jadi sebetulnya kalau mau ditelusuri satu persatu cukup kompleks gitu ya kebutuhan saudara-saudara kita yang mau mudik ini. Nah, tinggal seperti apa yang bisa dan mampu dilakukan oleh semua pihak agar bisalah sebagian, kalau bisa sebagian besar sih, paling tidak
membantu mereka ini. Paling enggak ya kalau si kepala keluarganya naik motor, istrinya dan anak-anaknya ikut program mudik gratis. Iya, itu lebih baik sehingga hanya satu orang yang di motor, ya kan? Motornya bisa dipergunakan di kampung halaman. Itu yang, wah itu indah sekali gitu. Dan hal-hal lain yang tadi sudah saya sebutkan pun tetap dilakukan, jangan diperhatikan. Jangan karena anak dan istri sudah berangkat terus tidak terlalu memperhatikan hal-hal penting ini sehingga bisa saja membuat masalah-masalah baru di jalan. Kak, sebenarnya kalau misalkan tidak dilarang tapi kemudian diimbau tidak menggunakan sepeda motor kalau bisa mudiknya ini menggunakan moda transportasi lain yang lebih aman begitu ya, tidak beresiko tinggi. Tapi ya kalau tidak ada pilihan mau gimana? Dipersiapkan harus ada persiapan khusus pastinya ya. Salah satunya mungkin alternatifnya istrinya, anaknya menggunakan mudik gratis, program mudik gratis atau kemudian menggunakan moda transportasi lain begitu. Tapi sebenarnya begini, kalau mau perjalanan mudik begitu ya, berapa lama sih idealnya naik motor itu, sepeda motor itu berapa lama harus berkendara, kemudian harus istirahat berapa lama, terus baru bisa melanjutkan lagi perjalanan berapa lama? Karena kan biasanya orang-orang udah pengen biar cepet sampai deh, pikirannya kan seperti itu. Ya, yang kalau ditanyakan kewajaran, sebaiknya seperti kalau kita mau belajar dari luar sana, setiap 4 jam kita butuh istirahat. Jadi berkendara 4 jam? 4 jam. Tidak hanya motor, mobil pun sama. Tapi kan kita punya standar sendiri di sini. Apalagi kalau sudah mengejar waktu dalam arti, wah tadi kan saya macet. Saya buang waktu setengah jam, 1 jam, bahkan berjam-jam gitu. Ini sekarang mumpung agak longgar, ya udah gas saja dulu gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti ini kan kembali kepada bagaimana disiplin diri kita gitu. Yang sering tidak disadari adalah yang namanya fatigue. Ya kan? Bahwa sebetulnya tubuh kita butuh istirahat, tetapi kita terus memaksakan mengendarai sehingga yang dikhawatirkan itu yang namanya microsleep. Ya, betul. Lah, kalau itu terjadi fatal di roda 4 saja sudah sangat berbahaya. Bagaimana motor di mana Anda butuh keseimbangan. Ceritanya kan double risiko. Jadi intinya resikonya lebih besar lah ya, apalagi kalau sudah kelelahan begitu 4 jam perjalanan, setelah itu harus istirahat. Maksimal 4 jam perjalanan harus istirahat. Nah, saya mau ke Pak Dedi. Pak Dedi, jadi seperti apa mudik aman dan juga nyaman yang memang seharusnya berpihak kepada warga yang kemudian memilih alternatif untuk pulang ke kampung halamannya atau mudik ke kampung halamannya ini dengan menggunakan sepeda motor, Pak Dedi? Baik, begini, sebenarnya kita perhatiin juga ya, karena memang menggunakan sepeda motor itu memang sangat rentan, sangat beresiko, sangat tinggi terhadap keselamatan. Kalau untuk masalah resiko itu jelas, sepeda motor itu sangat beresiko dan sangat rentan terhadap kecelakaan. Karena tahun 2024 itu saja ada kecelakaan itu sekitar sampai meninggal dunia itu sampai 27.000. 27.000 per tahun. Kalau per harinya, per jam itu kan 4 orang meninggal dunia. Disumbang dari sepeda motor? 70-80% itu sepeda motor. Jadi angka kecelakaan disumbang 70-80%-nya itu dari sepeda motor. Dan sepeda itu motor. Kalau tidak salah kalau tahun 2024 itu sekitar 76% ya, itu sepeda motor. Jadi, itu belum kita bicara yang luka ringan, luka berat itu masih meninggal dunia. Kalau yang luka berat otomatis itu bisa disabilitas selamanya ya, bisa hilang tangan, hilang kaki. Tapi yang meninggal dunia itu seperti itu. Itu cuma banyak kan memang menggunakan motor. Jadi yang kemarin H-6 itu sudah terjadi 184 kecelakaan, 10 orang meninggal dunia secara nasional.
Jadi nanti semakin mendekati peak Puncak arus mudik. peak mudik ya, puncaknya itu akan semakin tambah. Dan sebenarnya perlunya resiko perlu rekayasa lalu lintas. Dan dalam hal ini kepolisian dikomandoi oleh Kakor Lantas sudah melakukan resiko-resiko terhadap sepeda motor. Jadi kalau kemarin saya kutip dari Kakor Lantas, misalnya mudik dari Jakarta atau Jabodetabek, sudah ada posko-posko di Cirebon, lalu Tegal, Pekalongan, Brebes misalnya. Kalau dipandang ada pengemudi sepeda motor itu sudah capek kelelahan, ada penawaran. Ini ada truk berapa truk, kalau udah capek, motornya bisa dipindah truk, Anda bisa menggunakan bus. Itu salah satunya. Karena truk-truk kalau dari Jakarta atau dari Jakarta mungkin sangat padat, tapi di posko-posko sudah disediakan beberapa truk, kalau mereka nyerah, capek, itu bisa disediakan. Sosialisasinya sudah sampai ke masyarakat? Kalau kemarin saya dengar dari Kakor Lantas ya, seharusnya sudah. Dari humasnya atau dari dari public relationnya kepolisian seharusnya sudah ya. Dan posko-posko ini juga posko terpadu. Di sana sudah lengkap, ada tempat istirahat, ada musola, ada pos kesehatan, itu semua sudah lengkap. Jadi kalau semisal memang terpaksa, memang harus capek, harus memang istirahat. Karena apapun alasannya, karena biasanya pengguna motor tuh semakin capek, semakin emosional. Oh iya betul. Ya. Apalagi panas, hujan, mereka cepat sampai. Misal juga ada masalah ada resiko sosial juga ya. Yang naik mobil tidak panas, tidak hujan, sementara saya harus dialukan karena saya panas misalnya. Seperti itu kan ada. Hal-hal seperti itu ada. Jadi kalau kita survei, itu kebanyakan kalau ditanya alasan begitu, saya kan beda motor, saya capek, saya harus duluan, seperti itu. Karena kondisi seperti itu hampir setiap hari. Jadi tidak hanya lebaran, tapi kita di arus lalu lintas di Jabodetabek pun setiap hari seperti itu. Dan karena pemerintah sudah tiap tahun evaluasi bahwa kegagalan pengemudi sepeda motor adalah capek, lalu juga masalah yang lain ya, mungkin masalah sarana kendaraannya juga bisa ban bocor, kempes, misalnya ban gundul seperti tadi sudah sampaikan, lalu juga kampas rem berkurang, apalagi kalau kendaraan metik ya, kendaraan metik itu kalau menurun karena dia kan tidak bisa dia kan tidak bisa engine brake ya. Terkadang kan kalau kondisi jalannya terlalu banyak menurun, motor-motor metik tuh biasanya juga sering blong. Biasanya memang seperti itu. Nah, kondisi-kondisi seperti ini sebenarnya juga harus diperhatikan. Sudah kita sosialisasikan juga bahwa kendaraan metik ini memang hanya untuk perkotaan, tidak untuk jalan-jalan yang liku-liku bergunung atau misalnya yang kontur tanah yang naik turun. Itu juga mungkin kalau di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur kan kondisi tanahnya naik turun. Seperti itulah perlu juga sosialisasi bahwa keselamatan masyarakat itu penting. Jadi mudik ini tidak hanya keberhasilan mudik, kalau di sektor perhubungan itu pemudik tidak hanya berhasil memberangkat pemudik 100%, tetapi mudik itu harus berkualitas. Berkualitasnya apa? Berkualitas mudik mengurangi pemudik yang menggunakan sepeda motor. Itulah kualitas. Sehingga mudiknya namanya mudik berkualitas berkeselamatan. Itu yang seharusnya setiap tahun itu harus dikampanyekan ya. Harus disosialisasikan terus-menerus, jangan sampai letih begitu ya. Karena berarti masuk kategori pemotor ini, pemudik yang menggunakan sepeda motor ini, kesadaran untuk keselamatan berkendaranya apakah masih kurang? Jangan dijawab dulu. Usai jeda kami kembali dengan jawabannya akan seperti apa. Tetaplah bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Kita lanjutkan bahasan mengenai mudik aman dengan sepeda motor. Sudah hadir tadi, sudah ada Pak Dedi, kemudian ada Pak Bebin. Nah, yang kemudian bergabung adalah salah satunya di Pelabuhan Ciwandan yang saat ini juga mulai dipadati pemudik motor. Bagaimana juga untuk mengantisipasi kepadatan pemudik, sudah bergabung bersama kita melalui sambungan daring. Ada Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry, sudah ada Mbak Selvi Arifin. Selamat pagi Mbak Selvi.
Selamat pagi Mbak Disti, selamat Ya, pagi. oke. Mbak Selvi, tadi kan kita sudah membahas bagaimana pemudik motor masih banyak sekali lah. Tadi kita sudah membahas soal bagaimana keselamatan untuk berkendara bagi para pemudik yang menggunakan sepeda motor. Nah, kalau di Pelabuhan Ciwandan ini merupakan pelabuhan yang dikhususkan ya, memang dikhususkan untuk pemudik sepeda motor. Jadi ini sudah tahun keberapa dan evaluasinya seperti apa untuk di Pelabuhan Ciwandan sendiri untuk para pemudik sepeda motor? Baik, seingat saya di Pelabuhan Ciwandan digunakan untuk Sedeban itu sudah tahun ketiga Mbak tahun ini gitu ya. Nah memang kenapa sih alasannya dulu kita pisah karena kalau pada ini kan sebenarnya adalah bagian dari evaluasi kami untuk bagaimana kita bisa percepatan penambahan kapasitas kapal, gimana supaya bisa mempercepat daya angkut ataupun juga menambah kapasitas angkut. Nah, dengan adanya di Ciwandan ini evaluasinya pertama jumlah kapal sudah ditambah. Jadi kalau tahun lalu mungkin hanya 3, tahun ini ada 8 kapal, Mbak. Itu tentunya mempercepat proses pengangkutan karena meningkatnya daya angkut. Kemudian juga adanya tadi sudah disampaikan area parkir di sana juga sudah bertambah dan tendanya sudah kita siapkan lebih banyak lagi. Jadi kalau sedikit ceritakan proses di sana di Ciwandan itu akan dibagi menjadi ada sekitar 10 blok gitu tadi sudah disampaikan oleh Pak Leganek Kasat Lantas di Banten itu dibagi 10 blok dan satu blok itu sekitar 200 bisa menampung sekitar 150 sampai 200 kendaraan gitu ya. Nah, nanti itu akan dikirim per blok gitu kalau untuk masuk ke atas kapal. Ini kenapa tentunya untuk menjamin keselamatan tidak karena kan motor itu kan banyak sekali gitu ya, bisa lihat di video juga supaya teratur dan semuanya bisa lebih baik penataan di atas kapal gitu. Jadi kalau kemarin tadi malam saya memantau di sana, ini jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena waktu tunggunya juga jauh lebih cepat, Mbak. Kalau Waktu sedikit tunggunya? lebih cepat. Jadi tahun lalu itu bisa mencapai 2 sampai 3 jam untuk sebelum naik ke atas kapal, tapi ini maksimal 1 jam sudah bisa langsung naik ke atas kapal. Jadi tahun ini penyelenggaraan khususnya di roda 2 di Ciwandan sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Oke, jadi waktu tunggunya juga menjadi bahan evaluasi. Tahun sebelumnya bahkan waktu tunggunya bisa 2 sampai 3 jam. Kalau sekarang maksimal itu 1 jam ya, Mbak Selvi ya? Ya. Oke, itu menjadi salah satu bahan evaluasi juga, termasuk juga soal tenda, karena kan nanti panas kepanasan, hujan kehujanan, ini juga menjadi perhatian khusus juga ya di Pelabuhan Ciwandan bagi para pemudik sepeda motor. Betul. Nah, kalau ini kan kita lihat ya, cuaca ekstrim juga masih menjadi hal yang harus diperhatikan, apalagi di jalur penyeberangan di Pelabuhan Ciwandan. Ini bagaimana antisipasinya? Jangan sampai kemudian waktu tunggunya ini yang harusnya 1 jam begitu ya, karena memang ada cuaca tidak bisa melakukan penyeberangan. Fasilitas apa yang kemudian bisa diperoleh oleh pemudik motor di Pelabuhan Ciwandan? Baik, kalau cuaca ini memang agak sulit ditelawan oleh manusia ya Mbak ya. Cuma memang mitigasi risiko yang sudah bisa kami lakukan adalah beberapa persiapan. Pertama, tentunya koordinasi dengan BMKG terkait dengan infonya dulu ya. Jadi kalau memang kita sudah tahu bahwa memang ada cuaca ekstrim, maka kami akan berkoordinasi juga dengan KSOP, di mana KSOP adalah orang ataupun regulator yang akan memutuskan ini aman atau tidak untuk berlayar. Pertama itu dulu. Kemudian kalau terkait dengan prasarana di Ciwandan, karena Ciwandan juga sebenarnya bukan pelabuhan ASDP ya, ini ada pelabuhan Pelindo yang kita kerjasamakan. Jadi ini memang agak sedikit ada tantangan di mana memang dari tempat area parkir itu tendanya tidak nyambung sampai ke atas sampai ke kapal gitu. Jadi memang di sini akan menjadi PR. Nah ini mungkin kalau misalnya ada hujan yang cukup besar, ya berarti mereka mungkin si pengendara tidak bisa langsung ke atas kapal, harus menunggu dulu. Itu salah satu tantangan terbesarnya. Namun kalau untuk dengan keselamatan kapal, kami sendiri untuk kapal-kapal ASDP sudah dipastikan dilakukan ramcek, kemudian dilakukan pemeriksaan setiap harinya untuk memastikan bahwa kapal pasti laik laut sebelum beroperasi. Itu dulu Mbak yang mungkin bisa kami lakukan saat ini. Oke, itu yang kemudian sudah diantisipasi, bahkan sudah ada penambahan ya dari yang tadinya 3 ya, Mbak Selvi ya? 3 kapal menjadi sekarang 8 kapal. Jadi 3 kapal jadi sekarang 8 kapal begitu ya. Nah, data sementara yang diperoleh di Pelabuhan Ciwandan ini sampai 5 hari menjelang Lebaran sudah berapa juta atau berapa ribu sepeda motor yang kemudian sudah diberangkatkan dari Pelabuhan Ciwandan ini, dan kapan kemudian prediksinya puncak arus pemudik
sepeda motor di Pelabuhan Ciwandan ini, Mbak Selvi? Baik, kalau 5 hari terakhir kemarin sebenarnya belum terlalu banyak, Mbak. Kemarin dari mulai H-10 sampai dengan H-5, jumlah kendaraan roda motor itu baru khususnya di Ciwandan ya, baru 10.642. Tapi ini kan belum menghitung hari kemarin ya, 24 jam karena data saya sampai dengan 24 jam tanggal H-6, maaf. Nah, kalau lihat tadi malam sih lebih banyak lagi peningkatannya dan saya juga sempat berbincang-bincang dengan salah satu pemudik atau beberapa pemudik. Mereka bilang mereka tuh kan kalau pengemudi roda dua itu kebanyakan karyawan pabrik gitu ya. Nah, mereka bilang pabrik yang mereka sudah libur terakhir kerja itu tanggal 25. Jadi 3 hari jadi mereka baru jalan kemarin gitu. Jadi prediksinya sih hari ini tanggal 27 dan 28 ini merupakan puncak dari seluruh moda transportasi maupun maksud saya dari roda dua apapun kendaraan penumpang di Pelabuhan Merak. Oke. Mbak Selvi, apa yang kemudian perlu diantisipasi pemudik sebelum dan saat menyeberang menggunakan kapal ini? Baik, yang pertama kami menghimbau pastikan Anda sudah bertiket. Itu dulu ya Mbak ya, karena tiket ini penting. Saya juga ingin menyampaikan kalau misalnya di jalan tol, kalau misalnya di tiket di kendaraan depan ada kendaraan belum saldonya bermasalah, maka akan berdampak kepada kendaraan di belakangnya. Demikian pula di pelabuhan gitu ya. Jadi kami harapkan semua pengguna jasa sudah punya tiket sebelum sampai di pelabuhan. Kemudian lihat kembali waktu kapan jam berapa sih mereka harus tiba di pelabuhan sehingga bisa mengatur waktu perjalanannya. Alhamdulillah nih Mbak, dari kemarin ini mulai H-10 sampai dengan kemarin jalanan menuju Merak sangat lancar gitu. Jadi tidak ada kendala yang berarti. Kemudian juga pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima, kemudian pengemudi juga dalam keadaan sehat sehingga bisa memberikan pengalaman berkendara maupun mudik yang lebih nyaman. Satu lagi Mbak, yang terakhir saya ingin menyampaikan bahwa pada saat angkutan lebaran ini pasti akan ada waktu tunggu, pasti akan ada antrian gitu ya. Kenapa? Karena kalau sedikit boleh cerita, misalnya di Merak itu apabila seluruh area dipenuhi kendaraan itu bisa menampung sekitar 8.000 kendaraan, Mbak. Kemudian 7 dermaga, apabila 7 dermaga itu diisi 7 kapal, bisa mengangkut mungkin rata-rata 1.000 kendaraan sekali angkut pada waktu yang bersamaan gitu ya. Maka ada kendaraan lain yang harus menunggu karena memang ada perpindahan moda transportasi dari darat menuju ke atas kapal gitu ya. Jadi mohon dipahami bahwa akan ada waktu tunggu, akan ada antrian, namun kami dari ASDP akan selalu mengupayakan percepatan atas waktu tunggu tersebut. Oke, jadi waktu tunggu itu adalah hal yang lumrah, tapi jangan lama-lama lah ya, Mbak Selvi ya. Ya. Oke, terakhir Mbak Selvi, kapan prediksinya puncak arus mudik ini akan terjadi di Pelabuhan Ciwandan? Hari ini atau besok? Perkiraan kami di besok, Mbak. Oke, jadi besok puncak arus mudiknya ya. Saya ke Pak Dedi dulu. Pak Dedi, melanjutkan pertanyaan tadi saya juga bersama dengan Pak Bebin begitu ya. Berarti kesadaran keselamatan berkendara bagi pemudik yang menggunakan sepeda motor ini masih kurang? Masih kurang. Masih kurang karena memang ya itu tadi. Karena mengemudikan sepeda motor kan tidak hanya kebutuhan, tetapi karena akan dipengaruhi juga oleh sikap, sifat, kemudian psikologis dan dan tentunya kondisional ya. Kalau misalnya kepanasan, kecapean, otomatis tingkat emosionalnya akan tambah. Kalau bahkan mungkin kalau di pelabuhan kan waktu tunggunya panjang juga ya, sejam, bahkan bisa 2 jam gitu ya. Betul, jadi begini, yang kita harapkan juga nanti karena kita sudah punya pengalaman 3 tahun ya tadi dari ASDP tadi sampaikan, sudah 3 tahun. Kalau berarti tahun 2022 itu memang masih sepi Ciwandan dan juga kondisinya kan juga masih steril ya Ciwandan, tidak seperti sekarang. Masih belum ada kanopi lah, masih belum ada rambu-rambu, masih belum jelas. Nah mulai puncaknya itu pantauan kami evaluasinya itu di tahun 2023. 2023 itu sudah pandemi COVID itu sudah mulai berkurang dan sudah mulai dilepas. Itu sudah mulai berjubel numpuk karena mereka sudah 2 tahun, 3 tahun mereka sudah tidak mudik. Nah sepertinya pengelola Ciwandan juga tidak siap dan kurang mampu ya untuk mengantisipasi pemudik khususnya sepeda motor. Nah harapan kami sebenarnya kalau untuk di Ciwandan itu kondisi kebijakannya itu bisa situasional atau kondisional. Karena apa? Karena pengalaman di 2024 itu Ciwandan pernah kredit
2024. krodit ya, mungkin tadi disampaikan bahwa kekurangan kapal mungkin hanya 3, sementara antrinya panjang. Dan ini bahkan jadi bahan evaluasi di tahun ini, bahkan ditambah jadi 8 kapal. Sementara Merak itu kosong. Merak itu malah kosong. Merak itu kosong. Kenapa? Tidak ada kebijakan yang situasional, langsung diarahkan ke Merak saja. Merak juga kosong, banyak kapal nganggur juga di sana misalnya. Dan itu mengapa harus ditumpuk di Ciwandan? Nah, seharusnya kalau yang punya diskresi tentunya kepolisian ya, kepolisian juga kementerian perhubungan juga punya diskresi. Kalau semisal di hari itu krodit, kapal belum datang atau mungkin kapal rusak, langsung aja dialihkan ke Merak misalnya. Merak kan kosong. Malah justru yang paling banyak kan di Ciwandan. Kita perlu situasional seperti itu. Jangan sampai pemudik yang menggunakan motor malah menjadi korban ya. Korban kebijakan maksudnya. Yang seharusnya harus harus idealis, semua motor harus Ciwandan. Sementara Merak kosong misalnya. Jadi lihat aja situasi dan kondisinya seperti apa begitu ya. Nah, bahkan ya sudah tadi disebutkan oleh Mbak Selvi, sudah jadi bahan evaluasi yang sebelumnya hanya 3 kapal, kemudian di tahun ini ada 8 kapal ya, dan diharapkan ini juga bisa memperlancar jalur penyeberangan, termasuk juga mempersingkat waktu tunggu ya Mbak Selvi ya. Jangan sampai kemudian pemudik motornya itu menunggu terlalu lama, sampai 2-3 jam begitu ya. Juga banyak sakit juga pada itu. Belum ada toilet juga pada itu, repot. Toiletnya kurang. Oh iya, itu juga banyak ya Pak. Ya, itu juga perlu diperhatikan juga dan jadi bahan juga ya Mbak Selvi ya, soal fasilitas toilet. Toilet kurang, UMKM juga kurang, fasilitas mereka untuk makan minum lah itu juga kurang. Termasuk juga mungkin ruang laktasi bagi yang membawa balita begitu ya, itu juga harus diperhatikan. Posko kesehatan itu yang harus juga diperhatikan. Nah, kalau dari soal keselamatan berkendara sendiri, Pak Bebin, bagaimana pengendara sepeda motor ini kan tadi dibilang Pak Dedi masih kurang begitu. Apa yang harus kembali ditingkatkan kesadarannya, termasuk juga evaluasi yang harus dilakukan oleh pemerintah, sosialisasinya harus seperti apa begitu? Ya, ini bagian yang saya pikir sangat sulit. Sangat sulit karena kita harus akui bersama budaya disiplin itu kan sangat rendah. Juga budaya membaca aturan-aturan yang ada dan mematuhinya, itu yang juga sangat sulit diterapkan di negara kita. Sehingga jadi banyak yang lebih kepada semau gue, ya kan, gue mau begini, emang kenapa, ya seringkali kan begitu. Tetapi tadi kalau disampaikan, kebetulan kita sedang menyoroti fasilitas yang ada di pelabuhan, paling tidak juga perlu diperhitungkan fasilitas-fasilitas tersebut yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dedi gitu ya. Mempersiapkan toilet untuk 100 orang itu akan berbeda dengan 1000 orang. Itu sudah jelas. Kemudian karena letih, mereka butuh ya istilahnya selonjor dulu gitu ya. Itu adakah ya? Belum lagi soal keamanan. Ketika kendaraan dengan berbagai bawaan ditinggal sebentar, ini seperti apa ya? Jangan kembali tahu-tahu ada barang bawaannya yang sudah berpindah ke motor lain. Ini juga perlu diperhatikan. Jadi contoh kita kalau belajar dari negara lain, pemasangan CCTV, ya kan, sehingga bisa dipantau. Tadi juga disebutkan soal bagaimana menyediakan ya untuk sekedar makan dan minum, ya. Nah di sini kita punya PR besar, masalah sampah, ya kan? Kita lihatlah, nggak usah jauh-jauh. Ketika Jakarta punya Car Free Day, setelah Car Free Day seperti apa Jakarta? Ya, berapa truk yang harus disiapkan untuk membereskan sampah? Kan hanya lempar saja. Sepanjang jalan pun sama. Kalau bisa naik motor sembari ada yang perlu
ini kan main lempar saja gitu. Paling nggak bawa kantong kresek sendiri buat sampah begitu ya? Itu yang mungkin masih lama kali ya, kebiasaan seperti itu. Kemudian karena kita sedang menyoroti pelabuhan dan feri, saya juga ingat dengan kondisi-kondisi feri di luar sana. Bagaimana menata kendaraan, ya kan? Ketika ego sudah bicara, semua mau mendekati pintu keluar karena berpikir bahwa nanti ketika mendarat pintu dibuka, saya duluan yang keluar. Kalau sudah sulit ditata itu, nah ini yang repot. Karena kalau keluarnya juga tidak bisa lancar, tertib, maka kan untuk memuat kembalinya kan juga akan butuh waktu. Tadi kan disebutkan soal waktu tunggu, ya kan? Belum lagi cuaca yang kita tidak tahu. Karena biar bagaimanapun dengan alasan apapun keselamatan di atas segalanya, ya kan? Nah, hal-hal seperti ini menjadi pemikiran, harus menjadi pemikiran bersama. Sama juga ketika berada di atas kapal feri, ya kan? Bagi yang membawa anak-anak kecil tentunya masa ia mau di samping motornya terus, kan enggak, kan ada ruang di atas yang bisa dipakai, termasuk lagi-lagi toilet dan fasilitas-fasilitas lainnya. Nah ini yang perlu diperhatikan gitu. Termasuk jangan lagi terus kapalnya di mana-mana sampah. Ini kan masalah kesehatan. Jadi ya banyak tantangannya. Banyak tantangan dan kompleks begitu ya. Sangat kompleks. Dan ini harus menjadi perhatian kita bersama. Terakhir Mbak Selvi, fasilitas ini yang harus diperhatikan mungkin toilet tadi sudah disinggung oleh Pak Dedi begitu ya. Toilet yang memadai dan juga bersih pastinya. Mungkin ada kemudian posko kesehatan. Apakah memang sudah ada di sana atau kemudian juga ruang laktasi bagi ibu yang membawa anak atau seperti apa Mbak Selvi? Silahkan apa yang ingin disampaikan. Oke, baik. Untuk fasilitas benar banget Pak bahwa memang itu menjadi PR kita semua. Namun tahun ini pun kami sudah menambahkan beberapa fasilitas. Kayak tadi mungkin Bapak menyampaikan bahwa toilet dari kita sudah menambahkan dari tahun lalu. Sekarang ini kita punya sekitar 110 unit dan juga 24 portable toilet. Kemudian juga ada posko kesehatan yang berbeda. Kalau tahun lalu tidak 24 jam, sekarang posko kesehatan kita 24 jam, itu bekerja sama dengan Kemenkes. Kemudian juga ada ruang laktasi dan yang menarik ada tahun ini kami mengadakan posko ramah anak di mana kami menyediakan satu tempat untuk anak-anak bisa bermain dan juga menunggu beserta ibunya sambil menunggu waktu pemuatan gitu. Jadi itu sudah kami evaluasi terus secara berkala setiap tahunnya sehingga tahun ini kami juga sudah melakukan perbaikan-perbaikan. Kalau tadi Bapak menyampaikan di negara lain berbeda gitu. Memang di Indonesia ini kan ternyata negara penduduknya cukup lumayan banyak, Mbak. Jadi kalau kami sudah berdiskusi dengan asosiasi feri seluruh dunia gitu, saat ini memang Indonesia khususnya di Merak Bakau itu adalah salah satu pelabuhan feri tersibuk di dunia gitu ya. Dan kalau misalnya kita cerita setahun itu kita melayani sekitar 50 juta ataupun di Merak khususnya 20 juta penumpang dan kendaraan gitu. Mereka tuh surprise banget gitu. Dan kita 24 jam mereka juga kaget gitu. Karena memang yang dilayani itu di Indonesia sangat banyak gitu dibandingkan dengan negara lain gitu. Kalau di negara motor tidak pernah sebanyak di Indonesia Mbak gitu. Jadi ini memang merupakan sesuatu yang perlu kita evaluasi setiap tahun dan kami cukup senang dengan tahun ini pelayanan kami sedikit lebih baik, jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Tadi dari sisi waktu tunggu, penambahan jumlah kapal khususnya di Ciwandan gitu ya. Jadi dan juga ada penambahan dermaga dari sisi Ciwandan kan sekarang langsung ke Wika Beton. Kalau dulu kan ke Panjang gitu. Nah dari sisi Wika Beton itu juga waktu tempuh sailing time-nya lebih pendek karena jaraknya juga lebih dekat. Karena Ciwandan, Bakahuni dan BBJ juga itu berletakkan cuma berbeda sekitar 1 nautical mile. Oke, kita harapkan tentu saja evaluasi dari tahun ke tahun ini bisa kemudian peningkatan services begitu ya, pelayanan juga bagi pemudik dan juga yang dilakukan oleh Pelabuhan Ciwandan sendiri. Terima kasih Mbak Selvi. Pasti nanti akan sibuk sekali untuk besok dan juga esok harinya. Kami ucapkan selamat bertugas bagi Anda. Kita berharap
mudik tetap aman walaupun menggunakan sepeda motor, para tetap selamat dan juga aman begitu ya, aman dan juga selamat sampai ke tujuan. Walaupun kita tahu memang sepeda motor ini punya banyak juga resiko begitu ya, tapi tetap harus dipersiapkan. Persiapan yang matang, tidak hanya soal bagaimana kendaraannya yang harus prima, tapi juga pengendaranya juga harus sehat ya, sehat jasmani dan juga rohani pastinya ya. Jangan emosional, setiap 4 jam harus istirahat begitu ya. Sepeda motornya juga harus dipersiapkan juga. Terima kasih Pak Bebin telah bergabung bersama kami. Pak Dedi terima kasih, Mbak Selvi terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak dan juga Ibu-Ibu.